Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya masih berada di bulan yang mulia, di bulan yang suci Ramadan 1439 Hijriah. Ini semuanya adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan patut kita panjatkan puji dan syukur ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang saat tahun kemarin mungkin mereka masih bersama kita, tetapi di Ramadan ini mereka sudah tidak ada lagi di sekitar kita. Oleh sebab itu, ucapan alhamdulillah adalah ucapan syukur yang paling sederhana, dan tentunya bagi kita yang menjalani Ramadan harus mempunyai nilai lebih dari pelaksanaan Ramadan dari tahun ke tahun. Pada pertemuan kita saat ini, kita akan membicarakan tentang Ramadan dan kesalehan sosial. Kita mafhum dan kita sudah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan adalah tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan seseorang bisa jadi merupakan pengalaman pribadi masing-masing, pengalaman spiritual masing-masing. Tetapi, apakah Ramadan mempunyai implikasi sosial? Apakah Ramadan itu mempunyai dimensi lain yang bukan hanya saja berkaitan dengan ibadah spiritual pribadi, yang pengalamannya setiap orang tentu akan berbeda, tetapi juga ibadah Ramadan itu mempunyai efek, mempunyai makna, mempunyai dampak kepada kehidupan sosial di lingkungan kita masing-masing. Sungguh bagi kita semuanya sangat prihatin ketika ada saudara-saudara kita yang secara kesalehan individualnya, spiritualnya sangat bagus, tetapi mereka membuat kerusakan, membuat teror, membuat ketidaknyamanan temannya di sekitarnya. Apakah itu termasuk seorang muslim yang baik? Para tokoh kita sudah menyampaikan bahwa umat Islam tidak boleh terkecoh, tidak boleh terprovokasi untuk melakukan tindakan yang sama. Karena ajaran Islam bukan ajaran yang mengajarkan tentang kekerasan. Bukan agama yang mengajarkan bagaimana membunuh saudaranya yang berbeda keyakinan. Tetapi Islam mengajarkan bagaimana kedamaian, bagaimana Islam itu betul-betul menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau dikatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam, berarti ada yang kurang tepat ketika kita memahami bahwa Islam itu menjadi ketakutan. Adanya Islam menjadi ketakutan umat lain atau saudara-saudara yang lain. Maka daripada itu, saat ini kita coba kaitkan apakah sesungguhnya Ramadan itu mempunyai efek terhadap kesalehan sosial kita, atau Ramadan itu cukup saja menjadi pengalaman pribadi spiritual kita masing-masing. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, kesalehan sosial yang dibentuk dalam Ramadan harusnya tumbuh dalam diri kita.
seorang muslim yang melaksanakan ibadah Ramadan, dia tidak akan tenang dirinya ketika dia merasa nyaman sementara saudara-saudaranya di lingkungannya tidak nyaman. Sehingga kalau dalam akhlak Islam ada yang dinamakan dengan akhlak terhadap lingkungan dan keluarga. Kita tentu sering atau kadang-kadang mendengar saudara-saudara kita atau tetangga kita, saya males sih. Kenapa toh? Saya punya tetangga itu bikin rusuh. Sehingga alangkah baiknya orang itu tidak ada di tempat kita. Nah, berarti ada sesuatu yang salah dengan orang itu. Bagaimana kalau itu terjadi terhadap seorang muslim? Apalagi dia adalah seorang yang taat beragama tetapi dalam lingkungannya dia menjadi tidak wajib ada. Malah haram ada dalam lingkungannya. Berarti muslim yang ini adalah muslim yang haram ada di lingkungannya. Kenapa? Karena kehadiran dia tidak membawa kebaikan dalam lingkungannya. Tetapi kita mungkin juga kadang mendengar atau sering mendengar, alhamdulillah tetangga saya itu baik sekali. Dengan adanya dia, maka lingkungan tempat saya menjadi lebih baik. Masyarakatnya menjadi lebih baik. Anak-anaknya menjadi lebih soleh. Nah, berarti keberadaan muslim tersebut adalah keberadaan yang wajib adanya di lingkungan tersebut. Ini harusnya menjadi tujuan hidup kita, cita-cita kita semuanya. Kita menjadi manusia yang ada dalam kehidupan sekitar kita. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya akan kita bahas bagaimana Ramadan ini akan membentuk kesalehan setelah pesan-pesan berikut ini.